Oke, di video kali ini kita akan membuat entity relationship diagram. Kita buat IRD-nya ya. Tapi sebelum itu, coba kita cek dulu di Azure Data Table di GitHub. Nah, ini kalau kita perhatikan, kemarin kita kan pakai versi 11. Nah, sekarang dia sudah update ke versi 12. Nah, kemarin kita sempat downgrade untuk Laravel-nya. Nah, sekarang kita akan kembalikan ke versi 12 karena dia sudah support versi 12. Oke, kita buka text editor kita, kemudian ke bagian env, di bagian komposer JSON ya. Bagian komposer JSON, nah kalau kita lihat sini Laravel kan versi 11. Nah, kita ubah ke versi 12. Kemudian kita buka juga terminal. Nah, di sini kita lakukan update komposer. Update. Oke, kita kembalikan lagi ke versi 12 ya. Nah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau kita perhatikan dia ada mengalami error. Coba kita cek dulu versi PHP-nya, PHP Artisan min version. Oke, dia ke versi 14 ya. So, komposer update. Nah, coba kita perhatikan di sini ada Laravel versi 12 sudah kita buat. Kemudian di sini Azure table-nya kita buat juga 12. Nah, coba kita akan sekarang update lagi. Kita cek apakah ada mengalami error lagi. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kalau kita perhatikan dia sudah sukses nih ya, mengalami error. Kita tunggu aja sampai instalasinya selesai. Tunggu aja. Oke, kalau kita perhatikan di sini udah sukses, tidak ada error lagi. Nah, sekarang kita akan kembali ke pembuatan IRD-nya. Nah, untuk pembuatan IRD itu kita bisa menggunakan Lucidchat. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal login aja. Loginnya bisa by Google. Oke, ini adalah tampilan dashboardnya. Nah, sekarang kita akan membuat baru, tinggal pilih new, kemudian Lucidchat, kemudian pilih blank dokumen. Oke. Di sini bisa kita ubah namanya. Itu berubah nama filenya bisa di sini ya. Nah, sekarang untuk kita buat ini kita bisa untuk save-nya itu pilih yang ini untuk flowchart standar ini save. Nah, kalau dia tidak ada yang buat entity, maka kita pilih mau save dulu. Nah, sini kita akan cari untuk entity relationship yang ini ya. Kita checklist, kemudian kita use select save. Nah, kemudian dia seperti ini. Nah, kita pilih yang nomor 2 yang bagian ini. Oke, tik, maka dia akan tampil di sini. Nah, kita buka dulu catatan kita tadi. Yang pertama kita buat adalah produk. Nah, sini kita pakai bahasa Inggris ya. Produk. Kemudian untuk key-nya itu ada ID. Nah, di sini ID-nya itu tipenya adalah big integer. Oke, kemudian name. Di sini tipenya varchar. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Kita cek harga ya, berarti price. Kemudian di sini big integer, nah price kita pakai angka.
Nah, kemudian untuk menambah kolom yang baru, nah kita bisa tambahkan di sini ya, di bagian kolom ini. Kita pilih yang below. Oke, kita pilih yang below, hanya akan menambah satu kolom lagi. Nah, ini kalau sudah rapat, kita bisa geser di sini ya, di titik di kotak ini, kita geser. Nah, untuk dia, ini kan posisinya di tengah nih, supaya dia di kiri, kita bisa lock. Nah, kita bisa blok dia supaya di kiri. Oke, di sini selanjutnya coba kita cek ada apa lagi. Selain price, dia ada deskripsi. Description. Nah, ini kita bisa geser. Nah, ini kita bisa geser di bawahnya ya. Beda lebar. Di sini long text. Kemudian kita tambah satu lagi. Di sini kita pakai slug. Ada slugnya, slug sama delete. Slug tipenya varchar. Tambah lagi. Di sini ada created add. Oke, tipenya timestamp. Defaultnya adalah 0. Nah, ini kita bisa tarik lagi. Ini ya. Created add, kemudian ada updated add. Updated add, tipenya juga sama, timestamp. Defaultnya 0. Nah, kemudian kita tambah satu lagi untuk soft delete tadi ya. Namanya delete add. Timestamp tipenya 0. Oke, untuk produk udah selesai. Kemudian kita lanjut di bagian galeri produk ya, galeri produk. Ini kita bisa duplikat aja. Nah, untuk duplikat kita bisa pilih kemudian kita tekan Ctrl D, maka dia akan terduplikat. Kita geser kemari aja. Nah, kemudian ini kita bisa edit jadi products galleries. Oke, jamak dia. Kemudian di sini kita bisa edit ada produk ID untuk relasi. Tipenya big integer. Kemudian di sini ada URL. Tipenya itu adalah varchar. Ya, sesuai ini ya. Ada relasi URL, kemudian is picture. Is picture ini boolean. Ini is picture. Tipenya boolean. Oke, kemudian untuk slug dia nggak ada. Nah, sebatas itu aja dia. Features kemudian soft delete. Berarti slug ini kita hapus. Nah, untuk menghapusnya kita pilih di kolom slug, kemudian pilih yang delete. Nah, dia akan terhapus. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Kita butuh table chat. Chat, nah ini kita bisa duplikasi aja. Kita letakkan aja di sini. Ini kita bisa ganti namanya chat. Dan dia ada ID, ada apa aja nih ya? ID, relasi user, relasi produk. Relasi user, relasi produk. Berarti produk ini udah ada. Berarti tinggal bisa user ID. Punya big integer. Feature ini kita hapus saja. Oke. Kemudian nah, untuk nge-zoom in, nge-zoom out, kita bisa tekan Ctrl, kemudian di scroll ke bawah untuk zoom out, scroll ke atas untuk zoom in. Oke, kita cek lagi ada tabel apa lagi, tabel transaksi. Untuk transaksi kita duplikat lagi, jadi kita nggak banyak mengetiknya ya.
Oke, di sini kita bisa kasih apa namanya dulu, transaction. Oke, di sini dia ada relasi ke user, kemudian ada data diri, data kurir, data pembayaran sama total produk, kemudian ada status. Oke, di sini kita relasi user ID big integer, kemudian ada data diri ya, name, varchar tipenya 0, kemudian ada email, varchar tipenya 0, kemudian ada address tipenya teks karena dia panjang ya, kita nggak pakai varchar, pakai teks tipenya 0. Nah, kemudian ada font nomor HP-nya ya, kita tambah dulu kolomnya. Nah, ada font, tipenya ada varchar. Nah, kenapa font memakai varchar? Karena dia bukan penjumlahan, dia angka tapi tidak untuk dijumlahkan, maka kita gunakan varchar. Kalau angka yang digunakan untuk penjumlahan kita pakai integer, big integer seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian data diri sudah oke, kemudian lanjut dengan data kurir. Nah, kita tambah dulu data kurir. Oke, ini kurir, tipenya adalah varchar. Kurir 0. Kemudian kurir udah, pembayaran. Nah, pembayaran kita pakai Mitrans. Nah, kita bisa di sini payment varchar. Oke, defaultnya itu Mitrans. Ya. Oke. Kemudian ada, kita juga butuh URL. Nah, ini tambah lagi, itu namanya payment URL. Ini tipenya varchar, defaultnya 0. Kemudian total produk sama statusnya. Di sini total price, tipenya big integer, yang ada penjumlahan ya, integer. Kemudian satu lagi status tipenya varchar. Nah, status ini dia defaultnya pending ya, karena user melakukan transaksi belum melakukan pembayaran, maka statusnya pending. Kita defaultnya pending. Oke, seperti ini. Kemudian untuk save delete-nya kita nggak butuh, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi di tabel item transaksi. Item transaksi ini sama kayak chat, kita duplikat chat, cuma kita tinggal tambah aja di transaksi ID. Di sini kita tambah satu, transaction ID, tipenya big integer. Nah, ini kita geser dulu ya. Ini ada tipe big integer. Oke, seperti ini. Untuk ini transaction item, kita cek lagi ya. Kalau dia di bagian chat sama transaksi item, ini dia nggak pakai save delete. Nanti kita hapus saja, nih save delete kita hapus. Kemudian di bagian chat juga kita hapus. Nah, seperti ini. Ini namanya transaction item. Oke. Kemudian kita cek lagi. Terakhir kita butuh tabel user, itu isinya roles saja. Notifikasi aja dari tabel transaction item, geser ke meja. Oke, di sini tabel user
yang isinya cuma rules begitu aja. Oke, yang lain kita hapus. Ini hapus, 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 hapus. Nah, kemudian kita lakukan relasi ya. Untuk produk dia memiliki satu produk memiliki banyak gambar, berarti dia one to many ya. Kita tarik garis dari sini, ini aja ke mari. Oke, seperti ini. Kemudian ke chart, dia bisa satu produk satu transaksi di bantuan. Mari ke bagian produknya. Nah ini kan kalau kita lihat dia menu ya, kita bisa ubah. Nah ubahnya di sini, yang menu kita ubah jadi one. Seperti ini. Nah kemudian di tabel transaksi, dia satu transaksi bisa memiliki banyak item. Berarti one to many. Tarik, tapi di dulu ya, tapi di tabelnya. Kemudian dari ya ini titik ini kita tarik ke bagian transaction. Ini ada one to many. Kemudian untuk dari transaction item ke produk, dia memiliki bantuan. Ini nariknya dari sini ke narik. Nah, taruh di bagian bawah aja ya biar nggak ketumpah. Ini kita ubah ke one to one. Salah, sorry. Ini one to many. Nah, seperti ini. Jadi satu transaksi ini bisa memiliki banyak produk, transaksi itemnya. Oke, yang ini jadi nah ini. Nah ini kalau dia beradu kita bisa geser ini ya. Seperti ini. Biar enak dibacanya. Oke, kemudian kita ke bagian user. Nah, untuk satu user memiliki satu produk, memiliki banyak transaksi. Berarti dari user ke sini ya, user titik ini, tarik ke mari. Oke, nah kalau beradu seperti ini digeser aja. Geser mari, yang ini geser mari. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, untuk mengekspor ini kita bisa pilih yang file, kemudian pilih publish, pilih export ya, pilih export, kemudian pilih PNG. Itu kita ekspor sebagai gambar image ya. Email. Oke, seperti ini. Nah, tinggal di download aja. Nah, downloadnya selesai. Nah, tinggal kita letakkan di folder mana. Oke, kalau kita buka, nah itu tampilannya seperti ini. Oke, untuk pembuatan ERD sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.